Pemirsa, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, Wamen ATR, Waka BPN sekaligus PLT, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni mengungkapkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur kemungkinan akan dilakukan pada akhir September 2024. Serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tengah mempersiapkan proses pemindahan pegawai negeri sipil ke IKN Nusantara. Lantas, bagaimana mekanisme pemindahannya dan apakah semua ASN yang akan pindah sudah siap? Kita akan membahasnya pemirsa lebih lanjut. Kita terhubung dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Selamat pagi Pak Anas. Pagi Pak Anas. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Anas. Kloter pertama pemindahan ASN ini kemungkinan mundur ya, atau sudah dipastikan mundur ke akhir September tahun ini. Sejauh ini apakah masih sesuai dengan jadwal atau akan mundur lagi Pak Anas? Ya, saya kira tidak mundur ya, karena memang sejak awal di rapat kabinet telah ditetapkan setelah Agustus dirancang pemindahan ASN ke ibu kota ini. Dan di dalam ratas berkali-kali disampaikan tentu ini menyesuaikan dengan hunian ASN yang ada di IKN, yang ini menjadi bagian koordinasi dari teman-teman OIKN. Ini di lapangan memang kemarin disampaikan oleh Pak Basuki bahwa memang ada kendala cuaca. Lebih dari 1 bulan itu cuaca deras, hujan sangat deras dan menyebabkan pembangunan tower ini tidak sempurna. Sementara Bapak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan di IKN tidak harus dikebut, tetapi terkait dengan kualitas dan lain juga mesti dijaga. Sehingga tentu pemindahan ASN ke IKN menjadi bagian yang juga akan di-reschedule terkait dengan fisik yang belum tuntas. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini, bahwa ini bukan hanya soal terkait pemindahan ASN ke IKN. Tetapi berkali-kali Bapak Presiden dan di ratas disampaikan bahwa ini bukan hanya soal memindahkan ASN, tapi akan ada budaya baru kerja ASN yang ada di IKN. Oleh karena itu tadi telah disampaikan oleh Metro TV dengan sangat rinci berapa yang akan pindah, tahapannya seperti apa. Kami telah melakukan exercise dan juga simulasi secara rinci di setiap kementerian eselon mana saja yang akan pindah, namanya siapa dan seterusnya. Tetapi yang jauh lebih penting, kami dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Mendagri, PU, dan seluruh kementerian lembaga termasuk Bappenas, BSSN, sedang menyiapkan infrastruktur digital yang akan menjadi bagian dari cara kerja baru ASN yang akan ada di IKN. Lantas Pak Anas, sebenarnya untuk skema pemindahannya apakah akan berubah juga mengikuti dengan reschedule yang terjadi atau bagaimana? Iya, tentu menyesuaikan dengan hunian yang ada di IKN. Kenapa dulu diminta setelah Agustus? Karena memang di bulan Agustus akan ada upacara nanti, termasuk besok siang itu akan ada sidang kabinet paripurna. Saya sendiri dengan beberapa menteri nanti jam 11.30 akan berangkat ke IKN untuk persiapan rapat kabinet paripurna besok di IKN. Nah, karena akan ada upacara sidang kabinet paripurna, sementara huniannya belum tuntas semua, maka ini digunakan oleh peserta yang akan upacara termasuk supporting system sehingga ASN masuk di insya Allah di akhir September Oktober kira-kira gitu. Baik Pak Anas, untuk prioritas nanti kementerian lembaga mana yang akan didahulukan untuk pindah ke IKN? Ya, dulu memang kita diskusi panjang apakah menteri ini dulu atau menteri B, menteri C. Tapi sudah diputuskan bahwa seluruh kementerian akan pindah, tetapi eselonnya atau kedeputiannya tidak seluruhnya sesuai dengan prioritas untuk supporting system bekerjanya pemerintahan di IKN, sehingga tidak belum semua kedeputian, belum semua ASN pindah, tentu sekali lagi berdasarkan tahapan kesiapan pembangunan rusun yang ada di IKN. Tetapi kita sudah simulasikan peran dan fungsi masing-masing kementerian tentu akan bisa berjalan dengan optimal. Dan kita sudah membuat simulasi, dan jangan dibayangkan bahwa ini satu ASN, satu kementerian, satu kantor seperti semula. Ini sistem di internasional juga sudah sharing office, ini juga di IKN akan juga dilakukan seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting sekali lagi adalah sistem pemerintahan digital ini targetnya akan bisa berjalan nanti di IKN, dan sekarang kami mendapatkan mandat untuk melakukan rekrutmen ASN
yang cukup besar pada tahun ini dengan sistem yang sangat selektif, termasuk formasi di tahap awal 60.000 ASN untuk formasi di IKN. Nah, nanti di bulan Agustus ini akhir akan kita umumkan formasinya sesuai dengan konsolidasi dengan kementerian lembaga. Dan dari 60.000 ASN yang akan kita rekrut, Ratas telah memutuskan bersama Bapak Presiden akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan. Jadi nanti misalnya akan ada pendaftar 4 juta pendaftar baru. Karena kemarin dari 525.000 saja yang daftar 2,9 juta di tahun kemarin. Bisa bayangkan sekarang dengan formasi yang baru ini pasti akan cukup besar. Kalau misalnya nanti pendaftar seluruh Indonesia akan ada pendaftar misalnya 4 juta. Sementara Kalimantan akan ada pendaftar 200.000. Maka talenta-talenta muda, fresh graduate dari Kalimantan tidak bersaing dengan jumlah 4 juta tadi. Tapi bersaing dengan 200.000 yang putra-putri Kalimantan yang nanti akan ikut seleksi. Untuk rekrutmen itu apakah sudah dimasukkan dalam RAPBN karena tentunya akan ada tambahan formasi di sana, Pak Anas? Oh, sudah, ini sudah diumumkan pada tahun lalu oleh Bapak Presiden di awal tahun lalu bahwa kita sedang akan merekrut totalnya adalah kita akan tutaskan 1,6 juta ASN dan non-ASN. Kemudian kita siapkan formasi 600.000 untuk fresh graduate. Kenapa kemarin agak terlambat? Karena kita sangat selektif untuk menentukan formasi yang diusulkan oleh Pemda, oleh Kementerian Lembaga. Ada banyak formasi yang menurut kami tidak perlu diusulkan, mereka tetap usulkan. Misalnya formasi jabatan teknis, itu nanti kan akan terdistrupsi oleh digital, oleh teknologi, maka itu tidak kami setujui. Sehingga kemarin agak molor karena memang Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah ada yang belum mengusulkan. Jadi sekali lagi ini di Agustus ini mulai akan ada pengumuman di akhir Agustus terkait dengan pembukaan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, salah satunya formasi untuk IKN. Baik. Pak Anas, untuk jabatan atau level ASN yang akan pindah ini kan tadi Anda sebutkan dari eselon 1. Nah, apakah ini sifatnya kemudian wajib atau terbuka adanya dialog jika kemungkinan ada yang memilih untuk tidak mau pindah ke IKN? Ya, jadi sekali maaf, ini bukan hanya eselon 1 saja, juga eselon 2. Dan akan ada insentif, kalau dulu kan akan ada sharing untuk apartemen bagi ASN yang akan pindah. Tapi Presiden telah memutuskan ketika di Ratas beberapa yang lalu bahwa bagi ASN yang berkeluarga, mereka akan mendapatkan satu ruang apartemen, jadi tidak lagi sharing. Sehingga dengan keluarga mereka bisa menjadi nyaman dan bisa konsentrasi karena keluarga tidak berjauhan dari ASN yang akan pindah ke IKN. Yang kedua, sebelum sampai ke yang tadi, Presiden juga telah memberikan arahan agar sekolah bagi putra-putri, anak-anak ini juga diperhatikan dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, sehingga kita sudah identifikasi, Mbak, terkait deputi mana saja dulu, dan asdep mana saja dulu, dan staf yang akan pindah di tahap pertama untuk proses pemerintahan ini bisa berjalan secara minimal. Dan tentu ini bertahap dan skenario-nya kita sudah siapkan secara komprehensif karena telah kami simulasikan bersama BKN dan seluruh sekjen Kementerian Lembaga. Pak Anas, kalau dalam proses pemindahan ini ternyata ada ASN yang keberatan untuk dipindahkan ke IKN, apakah ada konsekuensi dan pertimbangan apa untuk mereka pindah atau tidak pindahnya? Iya, sampai saat ini kami belum menerima surat ASN yang keberatan untuk pindah ya. Justru kami menerima surat ASN yang tidak masuk dalam skenario pindah, mereka minta pindah, termasuk dokter. Ada dokter yang tidak masuk dalam skenario pindah, mereka ingin pindah untuk ke IKN. Tentu punya pertimbangan lain ya, macam-macam karena sebagian mereka ingin hidup sehat dengan sistem digital, dengan dengan lingkungan yang nyaman, tidak ada polusi dan seterusnya. Jadi kami belum menerima keberatan yang tidak tersedia, kecuali kami justru menerima banyak ASN muda yang ingin bisa digerakkan ke IKN. Baik, nah sekarang kita bicara soal infrastruktur pendukungnya nih Pak. Kalau soal hunian, tower bagi ASN sejauh mana progres pembangunannya? Iya, tadi sudah disampaikan, saya kira sudah bagus Pak Wakil Menteri ATR BPN yang juga dari OIKN telah menyampaikan progres unit-unit yang telah selesai. Tentu terkait unit ini menjadi otoritas teman-teman di OIKN yang kami lihat bekerja cukup keras dan progresnya cukup
membanggakan menurut kami ya. Tentu ini perlu proses karena memang kualitas tetap harus dijaga. Nah, sekali lagi dari kami Kemenpan mendapatkan tugas untuk menyiapkan ini, sehingga dengan demikian seluruh skenario telah kami siapkan sesuai dengan arahan di setiap ratas yang disampaikan kepada kami. Yang ingin kami sampaikan, infrastruktur yang kami siapkan sekarang bersama tim digital, Mbak, dengan Menkominfo, BSN, dan Government Technology atau GovTech Indonesia, yang Presiden untuk pertama kali telah memutuskan Indonesia tahun ini punya GovTech. Setelah belajar dari seluruh negara di dunia, ternyata mereka bisa melakukan integrasi pelayanan digital karena mereka punya GovTech. Sekarang ini, Mbak, setiap kementerian punya konsultan IT masing-masing. Dan kalau ditanya, konsultannya nomor 1 kecap ABC semua, kira-kira gitu. Nah, tapi mereka sayang tidak bisa terinteroperabilitas antar kementerian. Akhirnya apa yang terjadi? Banyaknya sistem digital yang bentuk aplikasi ini bukan memudahkan rakyat, tapi menyulitkan rakyat untuk mendapatkan akses. Mau kesehatan harus ke kesehatan, mau tenaga kerja ke tenaga kerja. Nah, atas Perpres 82 yang dimandatkan kepada kami untuk mengkoordinasikan ini, kita sedang bekerja keras. Salah satunya adalah, Mbak, yang segera akan siap di Agustus ini secara bertahap adalah Smart ASN, ya, Inagov, di mana dari ribuan aplikasi ASN termasuk kinerja terkait dengan BKN LAN, kita integrasikan dalam satu portal namanya portal Inagov di dalam GovTech kita di portal nasional. Begitu juga nanti terkait dengan layanan yang lain, dan ini menjadi pekerjaan berat yang tidak terlihat. Kalau bangun jalan, jembatan kelihatan, tapi mengintegrasikan layanan digital ternyata tidak mudah karena banyak sekali silo-silo antar kementerian yang sekarang diinstruksikan tidak perlu lagi membuat aplikasi. Karena sekarang begitu isunya digital, yang muncul aplikasi. Maka ada 27.000 aplikasi yang tidak terhubung. Kira-kira gitu. Terima kasih. Kalau tadi kan Anda katakan itu merupakan fasilitas yang berkaitan dengan daring ya atau online. Tapi kita juga melihat bahwa ekosistem di IKN ini sendiri sebelumnya sebenarnya masih dalam proses tahapan pembangunan. Nah, jika memang nanti ditemukan kendala seperti ASN yang sakit atau mungkin mengalami stres, seperti apa di sana? Akan ada tersedia dokter dan juga psikolog atau bagaimana, Pak Anas? Oh ya, baik. Ini terkait dengan yang dibeda. Jadi setelah digital tadi disiapin, di sana memang sudah disiapkan terkait dengan psikolog, dokter, dan lain-lain ini telah diantisipasi. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Tapi berbagai antisipasi telah disiapkan, khususnya terkait dengan IKN. Kalau kami, yang masuk list ke kami adalah terkait dengan ASN muda, bagaimana sekolah anak kami. Yang anak kami baru SD, yang ini TK, terutama ASN muda. Terus kemudian yang mereka SMP, ada nggak sekolah di sana, sekolah yang bagus. Ini sudah kami sampaikan di dalam ratas, dan pemerintah telah menyiapkan, sedang menyiapkan dengan cepat terkait dengan ini, memerintahkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa tersedia di sana. Baik, Pak Anas, update terkait insentif yang akan diberikan untuk ASN yang pindah ke IKN sejauh ini bagaimana update dari Kementerian Keuangan? Ya, terima kasih. Ini masih dalam pembahasan karena kemarin ada beberapa skenario. Apakah mengikuti skenario A, B, atau C, atau mengikuti skenario insentif seperti teman-teman hakim, teman-teman dokter yang ditugaskan di daerah 3T. Ini sedang kita rumuskan, Mbak, dan mudah-mudahan ini akan segera selesai karena sedang kita hitung insentif ini supaya angka kemahalan dan juga lain-lain ini tidak menjadi beban dari ASN yang akan pindah ke IKN. Baik, kita harapkan ya agar proses pemindahan ASN menuju ke IKN Nusantara ini akan berlangsung dengan lancar dan juga semua ASN bisa hidup bahagia nanti sana, Marcel ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Anas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.